Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudaraku umat-umat Tuhan dimanapun saudara berada. Semoga kita berada dalam keadaan sehat. Renungan kita pada hari ini Jumat 14 Januari 2021 dengan judul Tahta Allah di Surga. Ayatnya di dalam Mazmur 11 ayat yang keempat. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Alkitab menunjukkan kepada kita Tuhan di tempat tinggi dan sucinya, bukan dalam keadaan tidak aktif, tidak dalam keheningan dan kesendirian, tetapi dikelilingi oleh 10.000 kali 10.000 dan beribu-ribu makhluk suci. Semua menunggu untuk melakukan kehendak-Nya. Melalui para utusan ini, Dia aktif berkomunikasi dengan setiap bagian dari kekuasaan-Nya. Oleh Roh-Nya, Dia hadir di mana-mana. Melalui hak pilih Roh-Nya dan para malaikat-Nya, Dia melayani anak-anak manusia. Allah duduk di tahtanya di atas kegaduhan yang ada di bumi. Segalanya terbuka di hadapannya. Dan dari kekekalan, Ia memerintahkan apa yang terbaik dalam pemandangannya. Pengetahuan kita akan Allah tidak sempurna. Saat pertikaian berakhir dan Yesus Kristus mengakui di hadapan Bapa para hambanya yang setia. Ketika berada di dunia yang berdosa, mereka telah menjadi saksi baginya. Mereka akan memahami dengan jelas apa yang dahulu misteri bagi mereka. Kristus membawa serta ke pengadilan surgawi kemanusiaannya yang telah dimuliakan. Kepada mereka yang menerimanya, Dia memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, agar akhirnya Tuhan menerima mereka sebagai milik-Nya untuk tinggal bersamanya selama-lamanya. Jika selama hidup ini mereka setia kepada Tuhan, mereka akhirnya akan melihat wajah-Nya dan namanya akan ada di dahi mereka. Dan apakah kebahagiaan surga selain melihat Tuhan? Apakah sukacita yang lebih besar bagi orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia Kristus selain melihat wajah Tuhan dan mengenal Dia sebagai Bapa? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pertanyaan-pertanyaan ini adalah merupakan menjadi poin penting bagi kita yang patut untuk kita renungkan. Apakah yang menjadi sukacita kita untuk dapat melihat surga pada saat kita akan tiba di sana? Apakah dengan keajaiban, dengan keindahan dan lain sebagainya? Atau justru saudaraku, kita melihat akan wajah Kristus, wajah Allah yang sudah menyelamatkan saudara dan saya, mengasihi kita dalam kehinaan dan kehampaan, dan Dia mengangkat kita menjadi anak yang berharga. Bukankah itu menjadi satu hal yang perlu untuk kita rindukan? Mengetahui dan melihat langsung wajah orang yang kita rindukan dan kita kasihi. Dan hanyalah orang-orang setia yang namanya akan tercatat dan akan mewarisi akan kerajaan surga dan layak untuk bertemu dengannya. Semoga misteri ini akan menjadi iman dan pengharapan kita dan akan menjadi nyata pada saat kedatangan Tuhan yang kali kedua. Mari kita memohonkan berkat-Nya dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan. Lewat pekabaran yang kami dapatkan pada saat ini, bagaimana luar biasanya Tuhan untuk hadir dalam menebus kami manusia dan memberikan satu contoh teladan untuk kami ikuti. Dan itu adalah untuk cara kami dapat kembali kepada kehidupan kekekalan yang Tuhan akan berikan. Ya Bapa, kami manusia yang tidak layak, tetapi Engkau angkat untuk dapat layak menjadi anak-anak-Mu. Biarlah kerinduan kami untuk dapat memandang wajah Tuhan, memandang wajah sosok pengasih yang luar biasa bagi umat manusia. Bapa, pada saat ini hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan juga akan tetap menjadi bahagian kami melewati sepanjang hari ini. Dengan kekuatan, dengan kesehatan, akal dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan dari surga, mengiringi langkah dalam melakukan segenap tugas dan tanggung jawab. Apapun yang dilakukan umat-umat-Mu yang berkenan kepadamu menjadi saluran berkat dan kasih. Bapa,
Memberkatilah kiranya anak-anak kami yang sudah kembali melanjutkan pendidikan mereka. Biarlah kiranya di masa pandemi ini pun Tuhan akan jauhkan dari sakit penyakit dan Engkau akan berikan kesehatan. Memberkati umat-umat Tuhan yang membutuhkan pertolongan ya Bapa. Para janda dan anak-anak yatim piatu dimanapun mereka berada, kasih Tuhan akan tetap menuntun mereka untuk mereka tetap dapat meninggikan Tuhan melalui berkat yang Engkau karuniakan. Juga mendoakan orang-orang tua yang masih aktif di dalam mencari nafkah, Tuhan akan tuntun dan berikanlah kekuatan. Bagi orang-orang tua yang sudah lansia, biarlah Tuhan juga akan berikan kesehatan dan panjang umur. Dan ada kebahagiaan sukacita dengan pengharapan yang Tuhan akan kuatkan dalam hati mereka. Oh Bapa yang di sorga, teringat bagi saudara kami yang merayakan hari ulang tahun mereka pada hari ini. Tuhan akan memberikan kesehatan, panjang umur, dan biarlah dengan berkat-berkat yang Tuhan akan isi, akan membuat mereka, iman mereka semakin teguh. Terpujilah Engkau ya Tuhan, untuk segenap janji dan berkat-Mu yang akan menjadi kepenuhan bagi hidup kami semuanya. Mohon ampun atas segala dosa pelanggaran yang kami lakukan sehingga tidak terhalang doa kami menjadi satu jawaban yang indah yang Tuhan akan nyatakan. Doa ini hamba-Mu persembahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.